Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini subtema 2 untuk buku tematik kelas 2 tema 2. Ya, subtemanya yang kedua juga. Bermain di rumah teman. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik pohon jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Wah, menyenangkan sekali. Ini kok wajahnya kayak bertengkar gitu ya. Pasti karena nggak ada aturan ini. Permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ini adalah permainan simpai. Pernah apa tidak main ini? Beni datang ke rumah Udin bersama Edo dan Siti dan Lani. Mereka memetik jambu bersama, mereka bermain dengan riang. Amatilah gambar berikut. Udin berani sekali dia naik ya sampai tinggi sana. Oke, apa yang sedang dilakukan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Mengambil jambu, memetik jambu. Bagaimana cara memetik jambu? Cara memetik jambu bisa dipanjat atau menggunakan galah. Ya, bisa memanjat atau menggunakan galah atau tongkat, ya. Oke. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Saya pakai warna merah saja. Oke. Ininya saya setting ukuran sekian. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Bermain di rumah Udin dan memetik jambu. Siapa yang ikut bermain di rumah Udin? Ada Edo, ada Siti, Lani, dan Beni. Ya, kita lihat di sini. Ya, ada Beni mengajak teman-temannya. Ada Lani, Siti, Edo ya. Ada Edo, ada Siti, ada Lani, ada Beni ya. Ada gambarnya tadi di sini. Ya, ada gambarnya di sini. Ya, mereka sedang ini dia. Mereka sedang memetik jambu. Ya, ada 4 orang yang datang. Ada Edo, ada Beni, ada Lani, dan ada Siti. Ya. Di mana Beni dan teman-temannya memetik jambu? Beni dan teman-temannya memetik jambu dari bawah. Ya, Beni menggunakan galah. Sedang Siti dan Lani mengambil ya. Sementara Edo dan Siti, Lani memetik yang tidak terlalu tinggi. Edo dan Siti bagaimana cara Beni dan teman-temannya memetik? Ya, dari bawah intinya ya.
Bagaimana cara Benny dan teman-temannya? Ini Benny-nya nggak usah ini. Dari bawah kita aja, dari bawah pohon. Nah, di sini kan ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Benny dan teman-temannya memetik jambu? Benny menggunakan galah. Lani memetik yang tidak terlalu tinggi. Yang tidak terlalu tinggi. Nah, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Galah. Kamu telah menjawab beberapa pertanyaan di atas. Bacalah kembali teks memetik jambu di rumah Udin. Periksalah apakah jawaban yang kamu tulis bersama teman sebangkumu itu benar. Amati gambar berikut. Lihat Lani. Lani memetik yang tidak terlalu tinggi ya, memetik jambunya. Gerakan kepala dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu, naik turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu, biar sehat lehernya. Gerakan tangan ya, naik turun atau ke kiri ke kanan. Peragakan gerakan seperti gambar yang telah kamu amati dengan hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terasa segar badannya. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu, seperti itu ya. Ya, kamu juga dapat melakukan gerakan lain yang berbeda dengan gerakan gambar ya. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? 7 kali 3 atau 3 kali 7? 3 kali 7. 7-nya 3 kali. Ya, ini sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Berapa jumlah jambu yang ada dalam keranjang? Ada 21. 3 kali 7. Jawaban jambu yang dipetik Benny 7 buah, Udin 7 buah, Lani 7 buah, jumlah semuanya adalah 7 tambah 7 tambah 7, 3 kali 7 kali 3. Kok 7 kali 3? 3 kali 7, 7-nya 3 kali, kebalik ini ya. 3 kali 7, 7-nya 3 kali. Ini kebalik ini. Ya. Oke. Diskusikanlah. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berapa kali 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 4 kali 6 kali 4 betul ya. 4 kali 6, 6-nya 4 kali. Kalau jumlah semuanya ada 24. Ya. 4 kemudian tambah 4 lagi sampai 6 kali ya, 24. Kalau ini 6 kali 3 kali 6. 6-nya 3 kali. 3 kali 6. Ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1. 1-nya 8 kali. Oh, 3 kali 6 belum dijawab tadi ya. Ini adalah 18. Kalau 8 kali 1, 8. Kalau ini 9-nya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 9. 9-nya 6 kali. Ya, ini ada 54 ya. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5 kali 9 atau 9 kali 5. 9 kali 5. 5-nya ada 9. Jadi ini semuanya ada 45. Kalau perkalian 9 yang paling mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya saya kalikan 9. Saya kalikan 9.
Semuanya saya kalikan 9. Ya. Ya, oke, 9 kali 10 sekalian. Nah, ini ya, oke. Di sini adalah dimulai dari 0. 1 2 3 4 ya. Ini 09 maksudnya nanti ya, 09 18, ini 27, ini 34, di 27 36, maaf. Ya, 36. 6 urut ya. 0 1 2 3 4, ini 5 ya. Ini 6, di sini nanti 7, di sini 8, di sini 9. Urut ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini juga 0 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bolak-balik bolak. Ini paling mudah perkalian ini ya. Agak ajaib angkanya. Oke. Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya ada berapa? Ya, 2 kotak pensil, 9-nya ada 2. Ya, berarti 2 kali 9. 2 kali 9 hasilnya 18. Ya, di sini tadi 2 kali 9 18. Oke. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Ya, setiap toples berisi 7. Berarti 7 kali 7. Ya, 7 kali 7 sama dengan 49. Ya. Kemudian ini bisa dihitung dengan tabel perkalian 7 ya. Benny dan Edo sekarang. Benny dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. 4-nya ada 2. Ya. Jadi 2 kali 4. 4-nya ada 2. 2 kali 4 adalah 8. Ya. Benny, Udin dan Edo. Oh, ada 3. Maaf, ada Benny, Edo dan Udin. Benny, Edo. Ya, berarti ada 3 orang. Ya, berarti 4-nya ada 3. 3 kali 4 ini 12. Oke. Kita lanjutkan. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri dari 8 buku. Jadi 8-nya ada 3. Ya. 3 kali 8, 8-nya ada 3. Ini sama dengan 24. Ya. Ya. Lani dan Mei, Mei, Siti. Ya, ini tadi benar ya. Lani diletakkan 3 tumpuk buku, betul. Lani, Mei, Siti dan Dayu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 orang berencana bermain boneka bersama. Masing-masing mereka membawa 2 boneka. Ya. Jumlahkan boneka seluruhnya. Ya. Jadi 3-nya ada 2. 2 kali 1 4 ya, kok 2, 2-nya ada 4. 4 kali 2, 2-nya ada 4 ya. Lani, Mei, Siti dan Dayu. Ini sama dengan 8. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ini, orang tua membimbing siswa mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Dilatih di rumah ya. Sekarang pembelajaran 2. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bersama Benny dan teman-temannya memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar di bawah. Ya. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ya, yang sedang dilakukan Udin bersama teman-teman adalah main simpai. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kelihatan kayak orang berebut gitu ya. Peragakan gerakan seperti di atas. Lakukanlah permainan lingkaran simpai. Gurumu akan membimbingmu melakukan permainan. Oke. Enak loh permainan simpai bersama teman-teman.
Oke, kita lanjutkan, diskusikan bersama temanmu apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai. Tentu saja simpai yang digunakan ya, simpai. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu galah? Bagaimana bentuk benda tersebut? Panjang ya. Bentuknya adalah memanjang. Batang memanjang. Yang panjang. Bagaimana wujud benda tersebut? Berwujud padat. Ya, oke. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Pindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ya. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat selalu tetap. Benda padat selalu tetap. Bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat selalu tetap. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Bentuk buku tetap. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Berbentuk balok. Balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah bentuk balok. Nah, buku seperti ini ya, bentuknya balok. Apa simpulanmu? Benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap. Dan ukuran selalu tetap. Oke. Amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Kita lihat apa yang benda padat. Kursi, benda padat. Meja, benda padat. Minyak, bukan benda padat. Ini adalah benda cair. Lanjut. Vas bunga, benda padat. Televisi, benda padat. Air putih, bukan benda padat, tapi cair. Lagi, piring, benda padat. Gelas, benda padat. Sendok, benda padat. Penggaris, benda padat. Oke. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Senang kan? Diskusikan bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan. Ya, kita akan centang atau silang. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, jadi ini termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan tidak. Berarti kita silang di sini. Dedot. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang, celing, mematuhi aturan. Ya, di sini yang sikap menunjukkan mematuhi aturan, yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Tidak mengambil barang sembarangan, mematuhi aturan. Celing. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, dedot, tidak mematuhi aturan. Tidak membuang sampah sembarangan,
Celing, itu mematuhi aturan. Peragakan teks percakapan berikut di depan kelas, berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Benny, Lani, aku melihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya aja ke Udin. Oh iya, Udin. Lani memanggil Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya biar aku yang bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Lani ingin membuang sampah. Karena itu adalah rumahnya Udin, Lani nggak tahu tempat sampahnya di mana. Dia minta bantuan Udin. Ya. Bagaimana sikap Lani, Benny, dan Udin? Sikapnya adalah baik. Ya, apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, baik ya. Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Orang tua membimbing siswa melakukan pengamatan tentang benda-benda padat di rumah. Ayo amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Menyenangkan sekali. Iya, main pesawat. Kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Janjian untuk main lagi. Untuk main di rumah Udin lagi. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Apa kesannya? Apa gara-gara dikasih makanan sama ibu teman? Buatlah pertanyaan untuk diajukan ke temanmu. Ya, kalian coba bikin pertanyaan ya. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut ini. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka membagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, ya, air, dan susu. Setelah jus jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tak lama ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Ya. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Membuat jus jambu. Jus jambu. Bagaimana cara mereka bekerja? Membagi tugas. Ya. Apa saja? Ya, Edo, Benny, Udin memetik jambu. Yang lain membuat jus.
membuat jus. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus buah jambu? Bahannya dulu ya, ada gula, air, es batu. Ya. Sekarang alatnya blender, gelas, ya, ember untuk mencuci. Nggak ada di situ tadi, ada enggak ya? Harusnya ada ember ya. Nah, sendok, saringan. Ya, untuk mencuci kan butuh ember ya untuk wadahnya. Dari alat dan bahan yang digunakan, ember itu tapi tidak ada di teks ya. Tidak ada. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang termasuk benda padat adalah blender, gelas. Kita baca sekali lagi deh, ya, biar sesuai dengan teks, ya, apalagi, ya, alat dan bahannya mana ini? Blender, gelas, pisau, pisau yang belum ya, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, air dan susu. Ya, susunya belum. Embernya nggak usah ya, diganti pisau saja. Biar sama dengan teksnya. Susu belum ya. Oke. Blender, gelas, yang termasuk benda padat ada sendok, pisau. Ya ini, saringan. Bukan saringan, kalau saringan mata Uchiha. Manakah yang termasuk benda cair? Susu, air. Oh, es termasuk benda padat ya. Es termasuk benda padat. Ya, susu, air ini yang termasuk cair. Oke. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Oh, sama satu lagi, jus jambu. Nah, ini cair juga. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja? Benda cair adalah benda yang bisa mengalir ya. Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Bisa air, bisa minyak, obat merah, dan alkohol ya, biasanya untuk obat luka. Ya kalau ada. Ini biasanya ya cairan yang ada di rumah. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari alat dan bahan yang digunakan Penny dan teman-temannya membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Yaitu air dan susu. Ya, hasilnya juga cair ya, tadi jus jambunya. Ya, oke. Tapi ini bahan yang ditanyakan ya, jadi jus jambu tidak termasuk. Amati benda-benda di sekitarmu, manakah yang termasuk benda cair? Tadi sudah ya, minyak, air, oh iya, kecap, sirup, ya, obat merah. Apalagi ya, banyak ya, benda cair ternyata. Tulislah hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Benda cair di sekitarku. Ya. Ada air, minyak goreng. Ada apa tadi? Sirup, kecap. Ada parfum. Ya, parfum ada yang cair, ada yang aerosol gas ya. Ini aja cukup deh, sudah banyak kalian tambahkan sendiri. Bensin ya, ada di mobil atau di motor. Ya. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Bentuk adalah sama dengan wujud. Ya, bentuk adalah wujud yang bisa diraba. Ya. Tidak selalu bisa diraba juga ya. Angin nggak bisa diraba, bentuk itu wujud.
Ukuran adalah volume atau massa. Ya, atau berat. Ya. Jumlah adalah banyaknya zat. Ya. Itu jumlah. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ya. Dengan kata-kata 3 ini ya. Air berbentuk cair. Air berwujud cair. Ya, wujud ya. Kita menggunakan wujud. Oh, enggak ada bentuk ya. Jangan bentuk, ukuran dan jumlah. Oke, air berbentuk cair. Berbentuk cair. Berbentuk cair. Sedangkan es berbentuk padat. Es pada dasarnya air juga ya, berbentuk cair. Nah, kemudian bentuk sudah kepakai 2, ukuran cairan tidak berubah walau wujudnya berubah. Nah, ukuran lagi atau yang lain, coba jumlah ya. Jumlah cairan juga tidak berubah walau dipindah ke tempat lain. Ya. Air ya bisa berubah bentuk dari cair menjadi padat. Bisa ya, saya ingin menggunakan bentuk lagi ya. Air bisa berubah bentuk dari cair menjadi padat. Ya, dalam bentuk es ya, berubah wujud menjadi es. Padat. Dalam kurung es. Ya, es adalah air yang padat. Perkalian bilangan dengan angka 2. Perkalian bilangan dengan angka 2. Ya, 3 digabung dengan 3, 3-nya 2 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Kok 66? Ya, kita lanjutkan lagi. 2 kali 4, 4-nya ada 2 kali, digabung jadi 8. Penyelesaian 2 kali 3, 3-nya 2 kali sama dengan 6. 2 kali 4, 4-nya 2 kali sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, kita akan jadikan ini sebagai hafalan ya. Oke. 2 kali 2 enggak urut ini ya. Kita bukan sebagai hafalan, dikerjakan dengan cara seperti ini. 2 kali 2, 2-nya 2 kali. 2 tambah 2 yaitu 4. 2 kali 7, 7-nya 2 kali. 7 tambah 7, 14. 2 kali 4, 4-nya 2 kali. 4 tambah 4, 8. 2 kali 9, 9-nya 2 kali. 9 tambah 9 sama dengan 18. 2 kali 1, ya 1-nya 2 kali. Ya sama dengan 1 tambah 1, 2. 4 kali 2, 2-nya 4 kali. Ya. 4 kali 2, 2-nya 4 kali. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Ya. Ini saya kembalikan ke sini aja tempatnya biar cukup. Ternyata yang kiri tidak memakan tempat. Oke, saya naikkan ke atas.
Oke, kita kerjakan sekarang. 6 kali 2, 2-nya 6 kali. Ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 6 ini 12. Ya. 10 kali 2, 2-nya 10 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 2-nya ditulis dulu aja. Nah, 2-nya 10 kali, kalau dihitung dapat 20. 5 kali 2, 2-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Semua ditambahkan. Sama dengan 10. 1 kali 2, 2-nya 1 kali. Ya 2 itu. Nah, perkalian dengan angka 1, perhatikan 3 kali 1, 1-nya 3 kali. 8 kali 1, 1-nya 8 kali. 4 kali 1, 1-nya 4 kali. Apa kesimpulanmu? Perkalian dengan 1 adalah semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Hitunglah, 6 kali 1 ya 6, 2 kali 1 ya 2, 1 kali 4, 4, 1 kali 9, 9, 3 kali 1, 3. Pokoknya tetap 4 kali 1, 4, 1 kali 1 ya 1, 1 kali 8, 8, 5 kali 1, 5, 10 kali 1, 10. Perkalian kali 1, bilangan itu sendiri. Kalau perkalian dengan 0, ya 0, berapapun dikalikan 0, 0. Kesimpulanmu apa? Semua bilangan dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Ini paling mudah malah. 9 kali 0 ya 0, 5 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 8 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 10 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 7 kali 0, 0. 0 semua. Ya. Amati gambar berikut. Memetik jambu. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Ayo peragakan kembali gerakan yang sudah kamu pelajari. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kaki dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan dimulai dari atas. Ya. Peragakan gerakan seperti pada gambar yang telah kamu amati. Ya. Ini dengan penjelasan gurumu terlebih dahulu, kamu juga dapat melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Ya bisa 1, 2, 3, 4, berbeda kan? Oke. Lanjutkan. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam mengubah perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Ya, dilakukan dengan ayah atau bunda di rumah atau dengan ayah dan bunda dua-duanya. Ya, untuk pembelajaran 4 kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.